Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, ya itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya, dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma, masih mending. Masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan, Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada, makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini? Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun. Dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia. Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun? Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun nggak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu tentang penciptaan ini? Ya kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang, cuma di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, nabi, segala nabi. Hah? Bukalah di situ. Kau mengganggu aja pun kau. Buka di kamar itu ada uang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Ah itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kita para nabi nggak ada satupun tercatat. Contoh Yesaya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran.
harus ditulis, diteruskan. Gak boleh itu dihilangkan. Berarti kita gak berdusta dong. Karena ada di TKP. Semua kita tuliskan. Kalau berdusta, dihilangkan. Begitu Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30 ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru. Maka kemudian Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika Bu Darni mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Makanya di ujungnya nanti setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Polanya sederhana. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi seluruh dunia, karena sudah merebak ke seluruh dunia penganut ajaran Kristen ini,
maka Yesus menghakimi dunia. Artinya menghakimi orang-orang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya Yohanes 12 nomor 48, pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang, di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas, yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa, dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. Demikian. Baiklah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya itu tadi ya, seluruh manusia akan melihat dia. Yes. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, atau kedatangan Yesus itu petir menyambar dari timur ke barat katanya, ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti itu palsu. Nah, kenapa sewaktu Paulus melihat Yesus itu dengan cahaya itu Bang Juma? Nah, di sini Bang Juma keliru, error. Kenapa itu kedatangan Yesus itu kepada Paulus itu bukan kedatangan secara global. Kan sudah aku bilang berkali-kali, itu hanya Yesus memilih Paulus untuk menyampaikan pekabaran penginjilan untuk ke seluruh bangsa. Kan itu di dalam Korintus 1 Korintus 9 ayat 15 itu. Yesus sendiri memilih itu, bukan secara dunia. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum secara dunia, itu masih secara pribadi, bahwasanya Yesus memilih Paulus agar penyambung firman itu untuk menginjil ke segala bangsa. Itu dia. Jadi jangan Bang Juma bilang kemarin kan akan mendapat hadiah. Siapa yang ditemukan Paulus sewaktu di Damsyik, ya kan? Aku akan beri 20 juta. Mana 20 juta Bang Juma? Itu kedatangan Yesus, tapi bukan secara global. Itu secara pribadi kepada Paulus. Nah, di sini selalu Bang Juma salah mengartikan ayat itu. Kedatangan bukan seperti itu. Semua mata harus melihat, menyaksikan. Semua. Ini kan hanya Paulus secara pribadi. Itu belum global, kan berkali-kali ku katakan. Tapi Bang Juma selalu mengatakan itu, bahwasanya itu Paulus itu adalah penyesat. Kalau Paulus penyesat, gak mungkin dia mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantara ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kekudusan Paulus. Dia aja melangkah berhati-hati Bang Juma. Jangan sampai dia ternoda, dia penginjilan. Kan banyak sekarang kita lihat apologet, ya kan? Menginjil, tapi di luar dia dibuka bajunya, nampak nenennya. Nah, itu jadi kotor penginjilan itu. Paulus melakukan ini Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang dan teman-teman Islam mengatakan Paulus itu ajaran dari iblis. Kalau dari ajaran iblis, pasti dari buahnya itu ketahuan dia bagaimana. Pasti sifat-sifatnya pun menjijikkan, kan seperti itu. Tapi Paulus tengok ini dia ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ajaran Paulus. Dia menyuruh kita agar menyucikan diri kita ini
supaya penginjilan kita tidak ternoda. Itu Bang Juma. Jadi kami sebagai umat Kristen bangga Rasul Paulus dikirimkan kepada kami. Yang mengirim siapa? Yesus. Kalau sudah Yesus mengirimkan, benarlah dia Tuhan, penguasa yang mampu mengirim, mengutus rasul-rasul kepada manusia. Itu silakan Bang Juma. Oke, baik, makasih Bu Darni. Kembali saya katakan bahwa pola yang saya sampaikan ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh kedatangan Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun mengadakan pembicaraan rahasia. Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Yesus berkata dua, tanda-tanda kedatangan si palsu dan tanda-tanda kedatangan si asli. Kedatangan si asli diikuti tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda-tanda kalau yang datang Yesus asli. Tanda si palsu, kata Yesus, mengaku saja, akulah Yesus, akulah Kristus. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka Yesus mengatakan waspada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku bla 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 bla. Selain daripada itu palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Ibu Darni mengatakan itu bukan kedatangan, lalu apa? Yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Dia datang dalam rupa cahaya, dalam rupa suara. Itu siapa? Yesus katanya. Loh, Yesus tidak mengatakan tanda-tanda seperti itu. Kalau berupa cahaya, justru Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Hati-hati. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu ini memiliki pengikut banyak. Hari ini kandidatnya cuma Kristen, tak ada yang lain. Kalau Kristen ini adalah betul pengikut Yesus yang asli, maka abad pertama kemarin dunia sudah kiamat. Karena ketika yang asli datang kepada Paulus, entelheng-elheng ente. Semuanya orang sudah tak ada di dunia. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh dari langit, hancurlah kita. Faktanya masih hidup 2000 tahun alam semesta ini. Berarti itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan kemudian kasihilah, pemurahlah, pemaaflah, loh, macam meragukan aja keahlian iblis. Bagaimana Adam bisa jatuh? Karena iblis mengajarkan sesuatu yang tidak baik dipandang seperti sesuatu yang baik. Iblisnya sudah mengatakan itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan menjadikan keburukan yang ada pada mereka itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga ketika Bu Darni mengatakan dia bagaimana mungkin dia iblis, dia mengajarkan kebenaran bla bla bla. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan konsep kehidupan kita, ya sudah nyata itu bukan iblis lagi. Itu bukan lagi kita curiga, tapi itu sudah jelas iblis. Tetapi karena dia pandai memutar balik fakta, maka kemudian dia menjadikan kejahatan itu terasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan menjadi terasa indah. Anda mungkin mengajarkan kasih. Tapi apa arti kasih tersebut kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah penyesat? Bisakah diterima kemudian seluruh perbuatan kasih yang dilakukan oleh Kristen di atas muka bumi ini?
apabila ternyata yang disembah itu adalah penyesat? Tidak bisa. Jadi percuma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu sudah level makrifat. Level sudah tinggi itu. Orang yang sudah tidak lagi berbuat dosa itu, dosa lain. Tetapi karena yang disembah penyesat, tetap aja diusir. Jadi tidak ada alasan, oh, Paulus itu mengajarkan begini dan begono. Ya, bagaimana cara dia mau menyesatkan? Bagaimana seorang penipu tampil seperti ustadz? Penipu tampil sebagai orang-orang yang alim, supaya dia bisa mendapatkan korban. Kalau dia tampil bajingan, mana mau orang jadi pengikutnya. Yang pada intinya adalah iblis mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan orang Kristen menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus tersebut melalui utusannya bernama Paulus. Itu makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu bukan tanpa alasan. Karena mereka lah orang-orang Farisi ini kelak yang akan menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi di hadapan pengikutnya dengan melantik sosok penyesat sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Tuhan menambahkan kodrat, Tuhan menginkarnasi, berteofani, segala macam. Itu adalah cara-cara dari penyesat ini. Tidak percuma Yesus berkata waspada, 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 waspada. Dan intinya pengikutnya banyak dan penyesatnya mengaku Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Pengikutnya banyak, pengikut Kristus ya Kristen. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menjadi korban terkutuk di atas tiang salib? Yesus, bukan. Lalu siapa? Kristus. Kristus telah menebus kita. Nah, coba. Kristus telah menebus kita. Dia tidak mengatakan Yesus telah menebus kita. Enggak. Dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Tunggu dulu, karena ada juga Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia berhasil menyesatkan banyak orang, maka Kristus ini pasti lihai, pasti ahli di dalam menyesatkan. Maka banyak orang yang akan tersesat. Jadi coba aja diukur. Apakah tanda-tanda yang Yesus katakan itu sudah ada pada Paulus? Matahari menjadi gelap, bumi tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoyang atau berguncang, kemudian akan nampak dari langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap akan kejadian itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Jadi lebih benar Al-Quran. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, maka tak ada manusia main TikTok lagi, nggak ada. Nggak ada manusia lagi kemudian jemur pakaian, nggak ada. Nggak ada lagi manusia, bikin adik-adik, nggak ada. Begitu langit menjadi gelap, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Pada saat itulah Nabiullah Isa alaihissalam akan turun dari langit. Dang, 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 dang. Semua aktivitas manusia berhenti. Semua manusia akan meratap dan kemudian melihat Yesus di tengah-tengah langit. Itulah tanda kedatangan Yesus kami. Sedangkan Yesus Bu Darni, Yesusnya orang Kristen, datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau. Itu bukan Yesus kami itu. Itu bukan Yesus kami. Itu Yesusnya Roma dan Yunani yang dijual Paulus in the gang kepada non-Yahudi. Silakan Bu Darni. Baiklah. Kalaupun Bang Juma menolak kedatangan Yesus itu kepada Paulus, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam Alkitab kami jelas ada dalil. Nggak ada hoax ya. Pakai dalil ini. Nih, Kisah Para Rasul. Tadi, kedatangan Yesus kepada Paulus. Itu belum kiamat, Bang Juma. Kedatangan Yesus kepada Paulus secara pribadi. Yesus memilih. Apa nggak bisa rupanya Tuhan itu memilih umatnya untuk sebagai alat penginjilannya?
Masa nggak bisa sih? Nah, ini ada pula dalilnya. Dan pula ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ayat 5 di situ pada waktu Paulus ini kan mau ke Damsyik nih, mau menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dia didatangkan oleh Yesus. Kan Yesus mau memilih dia sebagai alat penginjilan. Terdapatlah di dalam ayat 15. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias. Ananias itu loh, kalau di sekarang ini dikatakan pendeta lah. Ya, Ananias pada saat itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Karena dia pengikut Tuhan yang setia, tentu hidupnya kudus. Maka Tuhan memilih dia. Pasti tangannya itu bersih, kudus. Maka dia layak untuk mendoakan orang. Kan gitu kan? Nah, lalu dipilih Yesuslah Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Ada saksi mata. Pada saat itu, waktu Paulus melihat cahaya itu, dia buta matanya 3 hari. Tak makan, tak minum dia 3 hari, Bang Juma. Bayangkan itu. Dengar ini ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya sampai sekarang ke segala penjuru bumi. Siapa Yesus itu? Memang udah dipilih Yesus dia. Ada ayatnya. Nah, ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya dia dikejar-kejar tentara Romawi. Makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Kalian juga bilang dia penyesat. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalian bilang dia iblis. Ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kami umat Kristen, karena ada dalil. Kalau Bang Juma kan nggak ada dalil itu. Bang Juma kan hanya untuk menyerang saja. Kalau dalilnya nggak ada, mana? Coba buktikan mana dalilnya, nggak ada. Bang Juma hanya mentafsirkan Alkitab yang tidak Bang Juma imani. Kan nggak mungkin dong kami percaya bahwasanya di luar dari kekristenan mentafsirkan Alkitab ini dan jelas-jelas ada dalilnya. Ananias. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan jemaat. Para jemaat. Ayat 30-nya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada di TKP. Ada jalan ceritanya, peristiwanya ada. Gak bisa kita hanya congor-congor aja kan? Nah, lalu dia 31. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Itu kenapa ke-mute Ibu Darni? Iya, memang ada yang nanya itu. Nah, di dalam ayat 31 tadi banyak saksinya. Yudea, Galilea, Samaria. Jemaat-jemaat itu menolong Paulus pada saat itu, ya, untuk membantu Paulus pergi agar jangan ditangkap tentara Romawi. Ada saksinya. Bang Juma kan dari tadi mana ada saksinya, hanya mentafsir-tafsir Paulus didatangi Yesus. Itu yang didatangi cahaya itu adalah iblis, Bang Juma bilang. Sementara umat Kristen satu pun kalau ditanya, nggak ada pernah percaya bahwasanya kami mendengarkan Paulus itu berjumpa dengan iblis. Tidak. Langsung dia mengatakan di sini, akulah Yesus. Ini kan pembuktian, ini cerita, dicatatkan ini, dicatatkan sejarah itu. Bang Juma tadi kan nggak ada Alkitab kaminya Bang Juma baca-baca. Lalu Abang Juma pelintir dengan suka-suka Bang Juma. Ya nggak terima dong kami, tapi nggak masalah. Namanya juga kami ini kan melawan roh-roh kegelapan. Kami bukan melawan Bang Juma sebenarnya. Bang Juma itu di baliknya itu ada roh kegelapan untuk memutar balikkan Injil. Makanya ada dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil, yang lainnya memutar balikkan, nggak kebenaran. Tapi inilah kekuatan kita. Kita harus saling berdiskusi, mana kebenaran itu baiklah masing-masing untuk menilainya. Tapi beginilah di TKP, ada ayatnya dan ada kitabnya mencatat bahwasanya Paulus tidak seorang diri, ada beberapa orang jemaat-jemaat dan ada pemuka agama pada saat itu. Silakan. Iya, Dan ku katakan ya Bang Juma, kedatangan Yesus bukan akhir zaman ya kepada Paulus, tetapi memilih secara pribadi gitu. Ya, baik. Jadi saya hanya meluruskan apa yang tertulis di Bible
Saya tidak mentafsirkan. Saya menguatkan argumentasi. Sebagaimana Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu datang membersihkan Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir. Kalau hari ini Bu Darni mengatakan itu adalah kedatangan secara pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 26. Ini bukan saya mengada-ngada atau saya mentafsirkan, tidak. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Sekali lagi saya minta maaf. Yesus ketika berbicara, dia tidak sedang berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Yesus berbicara kepada Bani Israel, orang-orang soleh yang menundukkan diri mereka terhadap hukum-hukum Tuhan. Yang tadi kita bahas tentang Hawariyun. Jadi tidak mungkin Hawariyun mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nomor 26-nya Yesus mengatakan apa? Jika ada orang yang berkata melihat aku bertemu aku di Taimeon. Taimeon itu bahasa Yunani, artinya kamar rahasia. Paulus menulis surat dalam kamar rahasia alias penjara. Unsur yang diceritakan Yesus kepada muridnya sebagai nasihat awal agar waspada kepada pengaku-pengaku bertemu dengan dirinya, itu sudah jelas adanya. Saya tidak mentafsirkan. Sebagai Islam, tugas saya hanya menyampaikan. Barang siapa yang mau beriman silakan. Jadi kata Yesus, apabila ente melihat orang berkata kepada ente, lihat ada Yesus di padang gurun. Ini Paulus kena ini. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, Paulusnya berada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel agar jangan ke tempat Paulus. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik kamar rahasia, Taimeong. Jangan kamu percaya. Saya hanya membantu, mengingatkan. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku-ngaku melihat aku di dalam bilik penjara. Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata Taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi, Bu Darni, menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible dalam hal ini ucapan Yesus. Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa, mereka penganut agama Yahudi, mereka adalah aktivis tanah. Mereka bukan pengikut Kristus, mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kalau bukan Kristen yang adalah pengikut Kristus palsu, tolong bantu saya. Tunjukkan kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan. Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Tunjukkan itu kepada saya. Karena Yesusnya dengan terang mengatakan,
apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsyik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Dia bertemu dengan sosok mengaku Kristus. Satu hal sebelum kemudian saya serahkan ke Bu Darni. Tolong camkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus. Dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Datang dengan berbagai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya, dengan kondisi sebagai anak manusia. Baca pelan-pelan pertentangannya di Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Namanya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi pribadinya berbeda. Satu Yesus Kristus manusia, satu Yesus Kristus bukan manusia. Ingat kuncinya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos, artinya penipu, pembohong, penyesat, iblis. Siapakah penyesat, pembohong, penipu, iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Yesus Kristus. Apakah dia manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa penyesat itu? Nah ini Bu Darni, saya tidak mentafsirkan. Sekali lagi saya hanya mengatakan Yesus mengajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye, lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu ye, padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada lu tidak kiamat. Artinya lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Cek. Ya Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek, enggak, soundcardku mati, apanya, suaranya. Oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan, kan begitu kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti, apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan,
atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian gak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, gak mungkin dia tadi sudah dicatat akan menghakimi dunia lah, akan membangkitkan orang mati lah. Mana mungkin itu seorang manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga, kedatangan anak manusia itu, kan katanya selalu kan. Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, sudah saya bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah. Ayat 18, dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Kita mampu loh menyembuhkan orang. Itulah Ananias. Dipilih Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan kebutaan Paulus karena dia melihat Yesus dengan melalui cahaya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, si Paulus ini kan bukannya dia ini yang mau menganiaya, mau membinasakan murid-murid Yesus, yang memanggil nama Yesus, pasti dibinasakannya. Kan gitu kata orang. Kok ke Paulus ini? Itu tadi pertanyaan Bang Zuma, izin saya potong ya itu dari ya. Iya. Yang mengajarkan Yesus itu manusia, itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, jangan kan sudah saya bilang. Juga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah. Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Itu. Sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini, dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Ya, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah
Tuhan itu adalah penyesat. Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan dan manusia. Kan seperti itu. Tapi yang bagaimana? Itu yang kalian tidak selidiki. Ya manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan, ada 6 salah satunya, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Budami, nggak paham mereka Budami. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ya udah, Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi ramai di sini. Fakta Beson. Oke. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian mendatangi orang yang kerasukan setan. Dan orang itu kemudian buta. Dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak. Pengakuan Paulus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu sebelum kemudian adanya Yesus yang diduga palsu kepada Paulus. Coba Anda teliti lagi deh. Ada nggak Yesus ketika penginjilan bersinggungan dengan Yesus, dengan Paulus? Itu tak ada. Bahkan Yesus berkata bahwasanya ada orang angkatan jahat yang bertaubat. Lalu setelah bertaubat, iblis masuk ke dalam dirinya sebanyak 8 iblis. Sehingga orang yang bertobat tadinya ini, itu 2 kali lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Jauh lebih jahat, bukan 2 kali. Jauh lebih jahat daripada setelahnya. Dan itu berlaku terhadap angkatan jahat, yaitu orang Farisi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa itu adalah perjumpaan pribadi. Tadi saya sudah mengatakan apapun judulnya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tapi kalau hari ini Ibu Darni percaya, ya silakan aja. Toh Yesus hanya menasihati muridnya Bani Israel. Yesus menasihati murid Bani Israel supaya jangan percaya. Kalau hari ini Bu Darni percaya, silakan aja. Karena Bu Darni bukan Bani Israel. Toh Yesus hanya menasihati Bani Israel saja. Cuman, apakah Ibu tidak khawatir? Kalau ternyata kita umat yang muncul di tahun 2025 ini, belajar Quran, belajar Bible, membaca betapa dahsyatnya nasihat Yesus kepada Bani Israel agar tidak percaya kepada Kristus palsu, dan Anda menemukan diri Anda hari ini ternyata sebagai pengikut Kristus. Apakah Anda khawatir? Kalau Islam bukan pengikut Kristus, bebas. Tapi saudara-saudara Kristen saya ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata, hati-hati kepada murid-muridnya, hati-hati kepada orang yang mengaku Yesus, orang yang mengaku bertemu Yesus. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu Yesus asli, maka harus diikuti tanda-tanda. Apa tanda-tanda menurut Yesus? Saya ulang lagi, ini yang keempat kalinya. Matahari menjadi gelap. Apakah itu terjadi pada saat
Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Tidak. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu terjadi pada saat sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Tidak, Paman. Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu terjadi? Tidak juga. Berarti ada kedahsyatan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, Yesusnya berkata bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam penghakiman. Itu kata Yesus. Dunia jatuh ke penghakiman. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika kemudian iblis merasuki Yudas, iblis tidak berkuasa untuk bagaimana Yesus itu bisa disalibkan. Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat di dalam Lukas 24. Lukas 4 nomor 6. Di situ Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis datang mencobai Yesus, dan kemudian iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa langit bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur, yang juga datang ke Ananias dan juga ke Yudas, yang mengaku sebagai penguasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan yang diberi kuasa ini adalah iblis. Contoh, Anda lihat di dalam Ibrani 2:14. Iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Yang datang kepada Kristen adalah sosok mengaku Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia. Kepadaku telah diberi kuasa atas dunia, pergilah kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa ini? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut? Iblis. Lalu siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Aku hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah Yesus kerajaannya dari surga? Bukan kerajaan maut? Lalu siapa ini yang memegang kerajaan maut ini? Iblis. Berhasil tidak kemudian iblis mengajak manusia menyembah kepada dirinya? Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana.
untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu. Kepada aku telah diberi kuasa di dunia, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Ya. Udah, saya izin menanggapi, bisa, Bu? Iya, silakan. Iya, Bang. Tadi Ini, saya sempat ini panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar